البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran yang selanjutnya, tafsir ayat yang ke 174 dari surat Al-Baqarah, lanjutan daripada yang sebelumnya. Dalam artian sebelumnya penjelasan mengenai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan makanan-makanan yang baik dan juga mengharamkan makanan-makanan yang jelek, baik itu bangkai, darah, daging babi dan semisalnya. Naam. Kita lihat berikutnya mengenai keadaan orang-orang yang menyembunyikan al-haq dan justru menampakkan kebatilan. Terutama hal ini dari kalangan orang-orang Yahud. Nah, karena mereka atau ahlu kitab secara keumuman, al-Yahud wa Nasara. Nah, mereka menyembunyikan kebenaran. Nah, barakallahu fikum, dan membuat talbis, penyamaran. Nah, yang batil nampak benar dan yang benar nampak di hadapan manusia itu adalah kebatilan dengan cara-cara yang mereka lakukan. Kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Perhatikan ayat yang ke-174 ini dari surat Al-Baqarah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang mereka menyembunyikan al-haq, menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala turunkan di dalam kitab-kitabnya mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi akan turun di akhir zaman. Naam, seperti itu. Dalam artian nabi yang terakhir. Namun mereka sembunyikan. Mereka sembunyikan sehingga barakallahu fikum, nampaklah yang benar itu jadi batil. Kita lihat di sini. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala turunkan berupa Alkitab, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka memperjualbelikan Alkitab atau kalamullah jalla wa ala dengan harga yang sangat sedikit. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Perhatikan, mereka tidaklah memakan atau tidaklah mereka makan fi butunihim, di dalam perut-perut mereka, kecuali api neraka. Karena mereka memperjualbelikan al-haq dengan kebatilan dengan harga yang sangat sedikit. Banyak ada juga tidak boleh, dalam artian merendahkan, meremehkan mereka, menghinakan mereka, berani-beraninya menukar kebaikan dengan kebatilan. Allahu musta'an. Kita lihat, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, balasannya Allah Ta'ala tidak mengajak bicara mereka nanti dari kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara orang-orang yang mereka pandai dalam memutarbalikkan fakta al-haq dibalik menjadi al-batil. Al-batil barakallahu fikum dibalik menjadi al-haq, seperti itu. Allahu musta'an. Perhatikan ya ikhwani fillah, barakallahu fikum, karena itu sudah kerjaan mereka, orang-orang Yahud dan Nasara. Memang mereka adalah musuh-musuh Islam, berupaya bagaimana caranya mengajak kaum muslimin berubah dari agamanya, berpindah dari agamanya, menjadi agama atau memeluk agama selain agama Islam. Sudah kita sebutkan ayatnya berkali-kali, walang tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahud dan orang Nasara mereka tidak akan ridha terhadap kalian hingga kalian mengikuti agama mereka. Allahu musta'an.
Qala al-mufassirun asabahumullah, atau sebelumnya, wala yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim, dan Allah Ta'ala tidak memberikan tazkiyah, mensucikan mereka. Nah, tidak memberikan tazkiyah kepada mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Allahu musta'an. Qala al-mufassirun asabahumullah, ahli tafsir mengatakan di sini, innal ladzina yakhfuna ma anzalallahu fi kutubihi min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ghairi dzalik minal haqqi. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan perkara atau sesuatu yang Allah telah turunkan di dalam Al-Qur'an, di dalam Taurat, di dalam Injil, Zabur, dan di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, naam, yang itu berupa sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang selain itu berupa kebenaran. Naam, barakallahu fikum. Naam, apa keadaannya? Wa yahrisuna ala akhdhi 'iwadin qalilin min 'aradil hayatid dunya. Mereka justru semangat untuk mengambil apa? Mengambil iwad, pengganti. Mengambil atau mencari pengganti yang sangat sedikit, berupa apa? Berupa bagian daripada kehidupan dunia, muqabil hadzal ikhfa, sebagai apa? Imbalan terhadap perbuatan menyembunyikan kebenaran ini. Jadi mereka barakallahu fikum semangat menyembunyikan kebenaran, kemudian sangat semangat pula mengambil upah yang sangat sedikit dari apa? Dari bagian kehidupan dunia tersebut. Wallahu musta'an. Dan ini keadaan apa? Yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Badirul bil a'mali fitanan." Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah. Kita lihat apa gambarannya? Barakallahu fikum, kaqita'il lailil mudlim. Yang mana fitnah tersebut? Bagaikan potongan malam gelap gulita. Malam gelap gulita. Perhatikan. Kemudian apa yang terjadi? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Pagi hari masih dalam keadaan mukmin, sorenya sudah menjadi kafir. Sebaliknya, sore masih mukmin, pagi harinya sudah menjadi kafir. Paham ya? Itu lingkupan besarnya ya. Lingkupan kecilnya, barakallahu fikum, pagi masih sunni salafi, sore sudah menjadi mubtadi' hizbi, sesat. Allah musta'an. Atau sebaliknya, sore masih sunni salafi, paginya seperti itu. Atau paginya sunni salafi, sore sudah menjadi hizbi. Sebabnya apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sebabnya menjual agamanya dikarenakan mengharapkan segelintir, sedikit daripada dunia. Enggak banyak, sedikit saja. Allah musta'an. Akhirnya menjual agamanya. Allah musta'an. Dan ini banyak kita saksikan para saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka lebih mengedepankan pekerjaannya daripada perintah Allah dan Rasulnya. Misalkan kerja di pabrik atau perusahaan, atau misalkan menjadi aparat negara dan misalnya, mereka lebih taat atasannya daripada Allah dan Rasulnya. Benar nggak ini? Atasannya bilang jenggot harus cukur pekan ini. Coba mereka siap, itu aja. Paham ya? Dalam artian siap mencukur. Padahal posisinya apa? Di sana ada larangan dan juga perintah. Larangan untuk mencukur, perintah untuk memelihara jenggot tersebut. Lebih mengedepankan apa? Lebih mengedepankan kepentingan dunia. Allah musta'an. Terkadang kalau seperti itu juga pekerjaan di pabrik misalkan, atau pekerjaan di perusahaan disyaratkan kalau mau kerja harus pakai bantalon, celana ketat. Enggak boleh pakai jubah, enggak boleh pakai imamah, surban atau gamis, enggak boleh, harus pakai bantalon. Kalau enggak mau keluar sana. Akhirnya dia lebih memilih apa? Kerja. Pakai pantalon, kemudian gajinya pun juga besar tapi enggak barokah. Allah musta'an. Kenapa enggak barokah? Karena dia harus melanggar syariat-syariat di situ. Allah musta'an. Tapi alangkah baiknya kalau seandainya dia itu lebih mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya, mencari pekerjaan yang halal. Walaupun jualan tempe, jualan tahu, ya enggak? Jualan cilok, itu lebih halal, paham ya? Lebih mulia daripada apa? Bekerja harus melanggar syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Allah musta'an. Perlu berhati-hati ikhwani fillah, jangan bermudah-mudahan. Karena transaksi jual beli saat ini tidak seperti transaksi jual beli di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena di zaman Rasulullah itu adanya offline. Offline semua. Barakallahu fikum, barter tidak masalah, tukar tambah tidak masalah. Namun ketika perkara-perkara yang riba seperti emas, perak harus mislan bi mislin, yadan bi yadin, taqabud, serah terima, serupa dengan serupa. Paham ya? Tapi itu saat ini banyak
banyaknya jual beli yang online, akhirnya banyak barakallahu fikum permasalahan-permasalahan. Ustaz, bagaimana kalau jual beli seperti ini, Ustaz? Lah ada ribanya enggak? Tapi bentuknya seperti ini diputar-putar tapi ujung-ujungnya ada ribanya enggak? Ada. Tinggalkan, selesai urusan. Dia putar-putar dulu agar ustaznya mengatakan boleh gitu loh. Padahal apa? Padahal ada ribanya enggak? Dia enggak jawab dulu. Diputar-putar dulu, putar-putar. Ada ribanya? Ada. Tinggalkan. Selesai urusan kan? Tapi mengeyel gitu loh. Dalam artian justru membangkang, menolak, mengatakan, tapi ini kan seperti ini. Allah musta'an. Kalau sudah seperti itu susah. Namun dilihat, walaupun muter-muter, jual beli muter-muter, bentuknya kayak kelihatannya muter-muter, ada ribanya enggak? Itu loh. Penipuan ada enggak? Ada. Tinggalkan, selesai urusan. Muter-muter. Barokahnya yang cari itu, bukan banyaknya untungnya. Paham ya? Bukan banyak untungnya tapi barokahnya nih yang dicari. Barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu banyaknya problem atau permasalahan-permasalahan karena jual beli online tadi. Paham ya? Dulu sebelumnya dalam artian teknologi atau istilahnya media sosial yang ada, dulunya barakallahu fikum itu istilahnya belum sampai barakallahu seluas saat ini. Jadi waktu itu ketika jual beli pun langsungan, offline, serah terima, barter tidak masalah, barter tukar barang dan barang. Barakallahu fikum, tapi untuk jual beli online hati-hati, jangan sampai masuk padanya perkara penipuan atau perkara ribawiyah dan semisalnya. Sedikit saja ada riba di situ, tanggung jawab sendiri nanti dari kiamat. Karena Allah Taala mengatakan, berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah praktek transaksi ribawiyah. Paham ya? Sisa riba dihilangkan. Jika kalian benar-benar beriman. In apa? In syartiyah. In syartiyah itu syaratnya jika kalian benar-benar beriman dan ingin sempurna imannya, tinggalkan transaksi ritual atau perkara-perkara ribawiyah. Kemudian apa ancaman berikutnya? Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak mengerjakan, dalam artian justru senang dengan perkara ribawiyah, menyimpan uang di bank, diambil lagi, kemudian jual beli ritual dengan bank, kerjasama dengan bank dan semisalnya, keluar masuk, ambil lagi, uang disimpan di situ juga, hati-hati. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak melakukan, justru senang dengan perkara riba, kumandangkanlah, siarkanlah peperangan antara dia, Allah dan Rasulnya. Dalam artian apa? Allah dan Rasulnya itu yang lawan mereka nanti. Allah musta'an. Tapi kalau tobat bagaimana? Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. La tadlimun wa la tudlamun. Ya enggak? Gitu kan lafadznya ya. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. La tadlimun wa la tudlamun gitu ya. Jadi jika kalian tobat, harta kalian yang punya asli tadi, harta asli atau harta modal tadi itu yang kamu simpan misalkan 100 juta, ambil 100 juta itu milik kalian. Paham ya? Kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Ini perhatikan lafaz terakhir ini. Kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Kenapa? Karena secara tidak langsung bank itu asli mendolimi. Dan orang yang menyimpan di bank itu secara tidak langsung juga mendolimi dirinya sendiri. Paham ya? Didolimi bagaimana didolimi? Pertama mendolimi dulu. Mendolimi bagaimana? Praktek ritual ribawiyah itu mendolimi. Coba antum perhatikan, bank walaupun namanya bank syariah, antum coba pinjam uang 5 juta. Mau enggak dia mengembalikan 5 juta juga? Mau enggak kira-kira? Enggak mau, pasti lebih. Itu pun kalau sesuai dengan tempo waktunya. Kalau tidak sesuai dengan tempo tambah lagi 5 juta semula sudah dikasih bunga, nanti mengembalikan pada tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian misalkan 6 juta misalkan. Terlambat jadi 7 juta. Mendolimi enggak? Mendolimi. Enggak pernah yang bank syariah itu benar-benar murni syariah itu enggak pernah. Bisa dikatakan enggak pernah. Karena banyak yang mencoba. Pertama, kedua, kalau seandainya mereka menolong orang-orang fuqara wal masakin, mereka berhak enggak dipinjamin? Berhak, tapi kalau mereka pinjam enggak dikasih pinjam. Alasannya enggak punya jaminan. Ya enggak? Enggak punya jaminan. Harus orang kaya itu yang minjam. Orang miskin apa fakir datang ke bank malah diusir. Paham ya? Ya enggak? Allah musta'an. Seperti itu kenyataannya, seperti itu. Ini enggak bohongan. Kemudian barakallahu fikum, kalian tidak dizalimi. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita menyimpan uang di bank tersebut, kita dizalimi. Karena mereka menggunakan uang kita, diputarkan, dapat untung besar mereka.
Nah, barakallahu fikum. Dan secara tidak langsung kita juga malah bantu mereka, bantu melancarkan transaksi ribawiyah tersebut. Kenapa kok bantu? Karena kita nyimpan di situ. Coba kalau kita nggak nyimpan, nggak bantu. Oleh karena itu hati-hati. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengatakan, la'anallahu akilar riba wa mukilah wa syahidai. Allah Subhanahu wa taala melaknat pemakan harta riba dan orang yang memberi makan dari harta riba dan yang melakukan transaksi keduanya. Nah, dalam artian sekretarisnya juga kena, kemudian yang menyaksikan transaksi juga kena. Allah musta'an. Terus bagaimana solusi yang terbaik? Jangan campur baur dengan bank. Oh, bukan bank aja ya, semua yang ada unsur ritual ribawi di situ hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Ucapan bank ini kenapa kalau dikatakan bank? Karena ma'rufnya bank itu kan ritual ribawi di dalamnya situ, paham ya? Perkara kantor pos itu urusan dikerja dengan bank, urusan mereka. Yang jelas kita datangnya bukan ke bank, ke kantor pos. Nah, ujung-ujungnya awal mula dulu kantor pos didirikan bukan untuk bank. Paham ya? Dan ritualnya bukan nama bank awal mulanya. Dan kita kalau kita datang ke kantor pos, apakah ada orang mengatakan datang ke bank itu? Paham ya? Jadi jangan disamakan, orang-orang itu kalau dikasih solusi nggak mau. Wong kantor pos ada kerja sama dengan bank, urusan lain lagi. Urusan dia kerja sama dengan bank itu urusan dia, dosanya dia. Kita datang ke kantor pos, ambil uang, selesai urusan. Paham ya? Western Instant, Western Union misalnya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau kalian keluar masuk bank, tetap kena. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi jangan disamakan. Jika solusi malah menyamakan. Allah musta'an. Itu berarti enggak mau solusi dia. Pengennya mau di bank terus. Allah musta'an. Hati-hati. Allah musta'an. Oleh karena itu para ulama sangat berhati-hati sekali ketika berfatwa mengenai ATM. Nah, karena apa? Karena mereka juga melihat maslahat dan mafsadahnya di situ. Nah, jadi mereka pun memperbolehkan untuk apa? Sekedar transaksi, ngirim, ngambil, ngirim, ngambil. Nyimpannya semaksimal mungkin, kalau bisa jangan nyimpan. Tapi kenyataannya nggak bisa, harus ada saldonya, kata orang-orang. Jadi yang belum punya nggak usah bikin, sudah selesai urusan. Yang sudah terlanjur punya bagaimana? Digunakan semestinya. Ngambil, ngirim, ngambil, udah. Nyimpan jangan nyimpan sama sekali. Kalau bisa, misalkan nggak perlu nyimpan, nggak usah nyimpan. Nah, Allah musta'an. Memang berat sekali, tapi bisa itu loh. Seberat apapun bisa. Buktinya banyak yang membuktikan itu banyak sekali. Paham ya? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Kirim lewat Western Instant? Bisa. Nah, barakallahu fikum. Jangan kalau dikasih solusi malah itu sama aja, bang, dengan kantor pos sama aja. Untuk apa? Untuk membolehkan akhirnya ujung-ujungnya. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Sekarang itu banyak fitnah, istilahnya apa? Jual beli online itu harus hati-hati bener. Nanti ada yang ini namanya ini. Nah, barakallahu fikum, yang jelas semuanya serba online. Nah, upayakan mencari yang selamat, paling selamat lah, paling minim, walaupun kantor pos itu kerja sama dengan bank itu kan bukan urusan kita. Nah, itu paling untuk saat ini seperti itu. Kalau bisa serah terima langsung paling bagus sudah. Barang ada, orangnya ada, nih uangnya, barangnya ambil. Paling bagus lah, kembali ke hukum asal. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini, nah, syahidnya di sini barakallahu fikum hafizakumullah, bahwasanya fitnah itu sangat dahsyat. Nah, barakallahu fikum, memperjualbelikan agama demi mendapatkan harta atau dunia. Kita lihat, kita lanjutkan. Nah, barakallahu fikum, dalam tafsir tersebut, haula'i ma yaquluna fi muqabalati kitmanil haqqi illa nar jahannam ta'ajjaja fi butunihim. Mereka itu tidaklah memakan, nah, barakallahu fikum, sesuatu yang dijadikan imbalan atau upah daripada menyembunyikan kebenaran. Nah, tidaklah mereka memakan kecuali nar, kecuali api jahannam, neraka jahannam, ta'ajjaja fi butunihim, yang menyala-nyala di dalam perutnya. Paham ya? Nah, tidaklah mereka memakan, nah, barakallahu fikum, melainkan api neraka jahannam yang menyala-nyala di dalam perut mereka. Memakan apa sebabnya? Sebabnya karena mereka, nah, barakallahu fikum, menukar, atau istilahnya, nah, barakallahu fikum, perbuatan mereka, nah, barakallahu fikum, mendapatkan upah daripada menyembunyikan kebenaran tersebut. Jadi menyembunyikan kebenaran dapat upah dunia, harta. Nah, Allah musta'an. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah li ghadabihi wa sakhatihi 'alaihim. Dan Allah Ta'ala nanti di hari kiamat tidak mau mengajak bicara mereka. Nah, dikarenakan murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan marahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap mereka. Jadi perlu diperhatikan. Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Kita lihat sini. Wala yutahhiruhum min danasi dzunubihim wa kufrihim wa lahum 'adzabun muwajjah.
Naam, atau walahum adzabun muwajjah juga boleh, atau walahum adzabun muj'. Naam. Maksudnya muwajjah atau muj' sama aja artinya. Yaitu Allah Ta'ala juga tidak akan mensucikan mereka dari kotoran dosa-dosa mereka dan kekufuran mereka, dan mereka mendapatkan azab yang menyakitkan. Naam, Allah musta'an. Itulah akibat daripada memperjualbelikan apa? Naam, al-haq dengan kebatilan. Jadi sudah tahu kebenaran disembunyikan demi mendapatkan harta. Kamu bisa diam enggak dari kebenaran itu? Kalau bisa diam, tak kasih uang ini. Ini juga termasuk apa? Orang-orang yang sudah terlanjur berdakwah di bawah yayasan. Nah, dia mau berbicara seenaknya, seluasnya, bahwasanya ini batil, ini hak, karena ada ketua yayasan mengatakan, Ustaz, kalau bicara hati-hati Ustaz, jangan bahas masalah fitnah. Kalau bahas masalah fitnah, bulan ini nggak dapat uang. Wah, akhirnya apa? Demi mendapatkan uang, diam dari kebenaran. Masuk nggak itu? Masuk, hati-hati. Barakallahu fikum. Kalau kita ini nggak ada yayasan, santai aja, langsung Bismillah. Paham ya? Nah, mau bicara al-haq, al-haq, nggak ada yang menghalang-halangi. Tapi orang-orang yang berdakwah di bawah yayasan biasanya tunduk dengan atasannya. Ini terbukti ini ya. Nggak perlu kita buktikan lagi, kita saksikan aja udah. Nggak perlu kita buktikan lagi, saksikan aja yang terjadi. Nah, barakallahu fikum. Jadi dia ngomong-ngomong mau ke kanan, mau ke kiri, mau ngomong kebenaran, diatur itu loh. Nah, apalagi kalau ustadznya ngomong bahas masalah yayasan, udah. Ketua yayasannya marah-marah. Nah, ustadz gimana nih, per bulan ini udah dikasih gaji, mana bicarakan masalah yayasan. Nah, akhirnya ustadznya diam. Nggak pernah sama sekali nyinggung masalah yayasan sama sekali. Karena apa? Demi uang. Terjadi itu, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Berikutnya, qala Allah Ta'ala wa Ta'ala berfirman pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-175. Ulaikal ladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang memperjualbelikan. Mereka itu adalah orang-orang yang menukar kesesatan, atau yang mereka menukar petunjuk dengan kesesatan, dan mereka menukar ampunan dengan azab. Allah musta'an. Sudah dapat ampunan ditukar dengan azab. Sudah dapat petunjuk ditukar dengan kesesatan. Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah tidak sabarnya mereka itu nanti terhadap azab api neraka. Karena sangat keras sekali azabnya. Allah musta'an. Qala al-mufassirun asabahumullah ulaika al-muttasifuna bihadhihi sifat. Ulaika al-muttasafuna bihadhihi sifat. Mereka orang-orang yang disifati, atau mereka adalah orang-orang yang tersifati bihadhihi sifat, dengan sifat-sifat ini, istabdalu dhalalata bil huda. Mereka malah justru minta ganti. Nah, barakallahu fikum, dalam artian bagaimana? Mereka justru saling minta ganti atau menukar petunjuk dengan kesesatan. Wa 'adzaballahi bimaghfiratih, dan juga mereka menukar ampunan Allah Ta'ala dengan adabnya. Allah musta'an. Seperti itu keadaannya. Fama ashadda jara'atuhum. Alangkah dahsyatnya, lantangnya mereka, beraninya mereka, 'alan nar, terhadap api neraka. Bi amalihim, dengan sebab perbuatan mereka, a'mala ahlin nar, yaitu dengan sebab apa? Amalan-amalan mereka, melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Allah musta'an. Yajibullahu min iqdamihim 'ala dzalik. Allah Ta'ala pun merasa heran terhadap keberadaan mereka. Kok berani-beraninya mereka justru melangkah dan menghadapkan diri mereka kepada neraka itu loh. Allah musta'an. Fa'jibu ayuhan nas, maka merasa heranlah wahai manusia. Min jara'atihim, terhadap apa? Terhadap perbuatan apa? Perbuatan lancangnya mereka, beraninya mereka. Wa min sabrihim 'alan nar, dan dari perbuatan apa? Merasa sabarnya mereka terhadap api neraka. Wa maksihim fiha, dan juga tempat kembali atau tempat tinggalnya mereka di dalam neraka tersebut. Kok sabar, kok berani gitu loh. Wa hadza 'ala wajhil istihanah, ini bukan maksudnya dipuji karena mereka pemberani, enggak. Maksudnya ini menghinakan itu loh. Kok berani-beraninya gitu istilahnya itu. Api neraka yang menyala-nyala kayak gitu, kok berani-beraninya malah mau mencoba. Allah musta'an. Wa hadza 'ala wajhil istihanah, ini dalam bentuk istihanah menghinakan. Bihim, terhadap mereka. Wal istighfar bi amrihim, dan juga meremehkan atau menganggap ringan terhadap perkara mereka. Jadi mereka tuh orang enggak berpikir itu istilahnya itu. Kok berani-beraninya
mau masuk neraka gitu loh. Nah, ini menghinakan untuk mereka ya, hinaan untuk mereka. Allah musta'an. Kita tutup yang terakhir. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Ayat yang ke-176. Mengenai keadaan mereka. Dzalika yang demikian itu bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lainnya dengan benar terhadap para rasulnya. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang mereka memperselisihkan yang ada dalam Alkitab, dalam Al-Qur'an, na barakallahu fikum, na'am, atau terhadap kalamullah jalla wa ala, la fi shiqaqin ba'id. Sungguh mereka berada di dalam penyelisihan yang sangat jauh. Jadi Al-Qur'an jangan diselisihi. Al-Qur'an adalah apa? Pedoman, patokan, dihafal, direnungi, diamalkan. Nah, barakallahu fikum, itu Al-Qur'anul Karim. Sandaran agama Islam ini. Sandaran agama Islam ini Al-Qur'an, was sunnah, wal ijma' wal qiyas sahih. 4 itu. Al-Qur'an, as-sunnah, ijma', qiyas yang sahih. Berapa tadi? Apa itu? Al-Qur'an, sunnah, qiyas. Apa? Qiyas. Qiyas yang sahih terus? Satu lagi? Ijma'. Nah, barakallahu fikum, itu landasannya. Jadi jangan sampai kita tinggalkan. Nah, Al-Qur'an itu bisa menjadi hujah untuk kita, bisa menghujai kita. Kalau kita enggak mengamalkan, hafalannya ada, tapi kalau kita tidak mengamalkannya, justru mengena diri kita. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu hujah untukmu, argumen bukti untukmu, dan bisa menghujai dirimu. Nah, Allah musta'an. Kita lihat tafsirannya di sini. Qala al-mufassiruna fabahumullah, dzalikal 'adzabul ladzi istahaqquhu. Naam, bisababi anna Allah Ta'ala nazzala kutubahu 'ala rusulihi mustamilatan 'alal haqqi al-mubin. Naam. Dzalikal 'adzab tersebut alladzi istahaqquhu, yang mereka berhak untuk mendapatkannya, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya terhadap para rasulnya, mustamilatan 'alal haqqi wal mubin, yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut adalah kebenaran yang nyata. Fakafaru bih, ini justru mereka kufur, mereka tidak mau terima dengan apa? Dengan kebenaran tersebut. Allah musta'an. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi fa amanu bi ba'dihi wa kafaru bi ba'dihi, dan sesungguhnya orang-orang yang mereka memperselisihkan atau mereka berselisih terhadap Al-Qur'an atau kitab-kitab yang lainnya, justru mereka beriman terhadap sebagiannya. Mereka beriman pada sebagiannya saja dan kufur kepada sebagian yang lainnya. La fi munaza'atin wa mufaraqatin ba'idatin an rusdi was-shawab. Sungguh mereka berada pada apa? Munaza'ah, perselisihan, wa mufaraqah, pertikaian atau bercerai-berai yang sangat jauh an rusdi was-shawab, jauh daripada petunjuk dan kebenaran. Allah musta'an. Inilah keadaan orang-orang kufar dan juga orang-orang, terutama orang-orang ahlu kitab. Nah, barakallahu fikum ya ahlul kitab, lima talbisun la ahlul kitab, lima talbisun al-haqq wal batil wa taktumun al-haqq wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, kata Allah Ta'ala, kenapa kalian itu memutarbalikkan fakta? Kenapa kalian itu membuat samar kebenaran dengan kebatilan? Dan kenapa kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian tahu? Bayangkan tuh, ahlul kitab, al-yahud, kisahnya sudah sering kita dengar ya, kisahnya Abdullah bin Salam, al-Yahudi. Waktu itu dia agamanya Yahudi. Cuman ketika Rasulullah sudah mulai hijrah dari Makkah ke Madinah, di sana dengan adanya dakwah dan semisalnya, justru Abdullah bin Salam tersebut menjadi apa? Menjadi sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, masuk Islam. Nah, barakallahu fikum. Ada dulu padahal ulamanya Yahud. Siapa? Abdullah bin Salam, bukan Salam ya, tanpa tasydid. Abdullah bin Salam. Nah, itu adalah sahabiyun jalil yang waktu itu dia adalah pendetanya atau ulamanya orang-orang Yahud. Nah, masuk Islam. Nah, kita lihat kisahnya, waktu itu terjadi antara apa? Perzinaan antara orang Yahudi lelaki dan Yahudiyah perempuan. Paham ya? Jadi antara laki-laki Yahudi dan perempuan Yahudiyah zina. Kemudian mereka berbondong-bondong datang kepada Rasulullah. Jangan-jangan ada keringanan istilahnya itu, mencari hukum tapi langsung datang kepada Rasulullah untuk biar dihukumi. Mencari keringanan lah intinya. Tapi Rasulullah
Rasulullah tidak semudah itu menghukumi. Rasulullah mengatakan, apa yang kalian jumpai di dalam Taurat? Karena orang Yahud kitabnya apa? Taurat. Na'am. Apa yang kalian jumpai di dalam Taurat mengenai orang yang berzina? Apa jawaban mereka? Jawaban mereka mengatakan, yang kami jumpai dalam Taurat itu kalau orang berzina cuman wajahnya dihitamin, dicoret-coret warna hitam. Kemudian setelah itu dinaikkan di atas, na'am barakallahu fikum, himar, itu keledai. Kemudian diputarkan di pasar-pasar. Kata mereka yang orang Yahud. Akhirnya Abdullah bin Salam tadi, yang dulu adalah ulamanya Yahud, kan sudah masuk Islam. Dia ngomong, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, haula kadzabu alaik." Maksudnya mereka itu berdusta terhadapmu, bohong mereka itu. Kenapa kok Abdullah bin Salam tahu? Karena dia ulamanya orang Yahud, sudah tahu lah isi daripada Taurat bagaimana. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Na'am atuni Taurat." Atau atuni bit-Taurat. Datangkanlah kepadaku Tauratnya. Didatangkan. Nah, ketika didatangkan seperti ini dibuka, padahal itu ayat rajam, sama orang Yahudi tadi tutup gini, ditutup pakai tangannya gini. Pakai jari jemari gini loh. Ayat rajam padahal aslinya kan orang yang berzina itu kalau dia sudah menikah kan dirajam. Nah, sama orang Yahudi ketika Taurat datangkan dibuka gini, ditutupin gini ayat rajamnya. Akhirnya Abdullah bin Salam mengatakan, "Irfa'us ba'ik." Irfa'us ba'ik. Angkat jari jemarimu. Diangkat. Setelah diangkat terbukti bahwasanya di dalam Taurat pun ada ayat rajam. Jadi mereka mencari keringanan biar enggak dihukum berat, padahal dalam Taurat juga apa sama hukumannya di dalam Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum mengenai orang apa? Mengenai orang yang berzina yang sudah menikah maka dirajam. Dalam Al-Qur'an dulu ada ayat mengenai ayat rajam itu, cuman sudah dihapus ayatnya. Tapi hukumnya masih berlaku. Wallahu alam untuk masalah sahih atau tidaknya, cuman yang masyhur ayatnya adalah na'am barakallahu fikum wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Itu lafaznya itu masyhur disebutkan dalam kitab-kitab usul ya, untuk mencontohkan bahwasanya ayat dulu dalam Al-Qur'an itu ada ayat masalah rajam. Cuman sudah dihapus ayatnya, hukumnya masih berlaku enggak? Masih berlaku sampai akhir zaman nanti. Nah, lafaznya yang masyhur wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Orang tua laki-laki dan orang tua perempuan yang berzina, lafaznya orang tua ini ya. Nah, ini yang dikritik. Masa harus tua? Kalau muda berarti enggak dirajam walaupun sudah menikah. Oleh karena itu ayat ini yang disebutkan ini perlu dicek lagi kesahihannya gitu loh. Yang masyhurnya lafaznya tadi itu. Cuman ada kritikan. Kalau itu berarti mengharuskan orang tua dulu. Padahal kalau anak muda yang sudah menikah, lelaki dan wanita kalau berzina dirajam juga walaupun anak muda. Tapi lafaznya ini kan wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Lelaki yang tua, wanita yang tua apabila kedua-duanya berzina, lemparilah batu sampai mati. Nah, farjumuhuma albattah. Nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, dan Allah Ta'ala zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Tapi ayat ini perlu dicek lagi ya, karena apa? Karena sekarang kita lihat bukan masalah masyhurnya sahih enggak itu loh. Yang jelas hukum masalah rajam masih berlaku sampai mendekati hari kiamat. Cuman berlaku, nah barakallahu fikum, tentunya yang menerapkan adalah para umara, para pemimpin yang di situ menegakkan syariat Islam. Nah barakallahu fikum berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun kita hidup di negara seperti ini keadaannya, maka semuanya kita tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Semuanya nah barakallahu fikum kita serahkan pada waliul amr, para pemimpin, para pemerintah, bagaimana mereka mengatasinya. Yang jelas hukum asalnya sesuai dengan As-Sunnah maupun sesuai dengan Al-Qur'an adalah dirajam bagi lelaki maupun wanita, tua maupun muda yang sudah menikah ketika berzina diapakan? Dirajam. Adapun lelaki maupun wanita, tua maupun muda yang belum pernah menikah, kalau berzina dicambuk 100 kali cambukan, setelah itu diasingkan selama setahun. Allahul musta'an. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallallahu an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.